Walaupun kita punya pengetahuan, kita pintar, kita tahu segala barang, tapi kalau kasih tidak ada, hati-hati. Itu pengetahuan bisa menjadi berhala buat kita. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Hari ini saya berbicara tentang kasih. Ini menjadi sebuah tema yang saya kira mesti terus diberitakan. Ini sesuatu yang akan kemudian menjadi ukuran paling penting dalam kehidupan beriman orang percaya, sebab semua yang kita nyatakan dalam perkataan kita, dalam apa yang kita imani, kemudian mesti dinyatakan dalam perbuatan, dan perbuatan itu mesti dilandasi akan kasih. Saudara-saudara, kalau kita baca sebelumnya di di pasal yang ke-12, kita melihat tentang rupa-rupa karunia. Rupa-rupanya di situ ada soal juga sedikit. Soalnya adalah jemaat lagi sementara mempersoalkan kira-kira karunia mana yang paling hebat. Karunia bisa dibedakan dalam karunia-karunia manifestasi dan karunia-karunia motivasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, dan lain sebagainya. Karunia-karunia manifestasi itu seperti berbicara dalam bahasa roh, mengusir setan, lain sebagainya. Ya, tidak ada soal di situ karena Tuhan mengaruniakannya. Tapi jemaat sementara mempersoalkan mana yang paling hebat, mana yang lebih dari situ. Paulus ingin mengatakan kepada mereka, kalau kamu masih pusing, kalau kamu masih bertengkar, masih berkelahi soal karunia mana yang besar, kamu tidak akan melakukan sesuatu, karunia mana yang lebih hebat begitu atau lebih besar, kamu tidak akan melakukan hal yang Tuhan mau saudara-saudara lakukan. Dia anggap itu kita masih kecil, dia rasa kita belum bertumbuh secara dewasa, secara iman kita masih nol itu. Dia mau supaya kita lebih dari sekedar itu. Karena itu dia kasih tahu, daripada kamu bertengkar soal mana yang lebih hebat, mana yang lebih besar, mana yang luar biasa, maka dia kasih tahu di akhir pasal 12, dia kasih tahu, aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang lebih utama lagi, karunia yang paling utama. Dan disebutkan di pasal 13 ini, karunia yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah kasih. Sekaligus dia ingin mengkritisi semua hal yang menjadi pertentangan di dalam jemaat. Saya kira itu bukan saja terjadi di jemaat di Korintus, mungkin sampai hari ini juga masih ada. Masih banyak orang suka bertengkar di situ. Paling tidak dalam konteks surat Korintus kita melihat paling tidak ada satu hal yang serius sekali adalah jemaat itu memposisikan diri, karena di situ ada Paulus, di situ ada Apolos. Paulus itu seorang penginjil,
Tuhan memperkenankan melaluinya dalam pekerjaan Roh Kudus itu. Sekali dia berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Orang bilang ini baru pelayan yang hebat ini. Ada juga Apolos, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dia berkhotbah 5-6 jam juga kita tidak bosan. Jemaat sementara terpola di sini dan mengancam sebuah persekutuan jemaat. Lantas untuk itu mereka kemudian semacam mau terbagi-bagi begitu, apalagi di pertentangan soal karunia-karunia ini. Maka kemudian Paulus menasihatkan mereka. Saya kira ini serius. Satu, dia ingin sampaikan bahwa sekalipun kamu dapat berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan dalam bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau kasih tidak ada pada kamu, kamu itu seperti gong saja yang berbunyi. Bahkan ini merujuk kepada penyembahan, karakteristik dari penyembahan Dionysius dan Cybele itu lebih hebat daripada ini. Justru semacam menunjukkan hanya kita berkarakter penyembah berhala ini. Kenapa? Tidak boleh kosong, harus ada kasih di situ. Banyak orang sudah sangat puas dengan dia bisa berbicara dalam berbagai bahasa, bahasa rona, bahasa segala macam. Tidak soal, karena Tuhan mempercayakan itu juga buat kita. Tapi jangan kemudian dia kosong di situ tanpa kasih. Apa artinya sebenarnya dia mau katakan? Kalau kita bisa berbicara dalam bahasa roh, dalam bahasa malaikat, semua bahasa di dunia, tapi ternyata kasih tidak ada pada kita. Apa artinya itu semua? Toh kasih itu yang luar biasa. Saya bilang berulang-ulang kali dalam 1-2 waktu terakhir, kasih itu sebuah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun. Kasih itu tidak bisa berubah menjadi kebencian. Saudara tidak boleh mengatakan saya terlalu mengasihi dia, tapi ketika saya tahu dia punya sifat asli begini, saya terlalu benci dia. Itu bukan kasih. Itu namanya egois. Kita mau supaya orang itu melakukan seperti yang kita mau dulu baru kita mengasihi. Itu bukan mengasihi. Allah mengasihi dunia. Dunia tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi dunia. Kasih itu betul-betul tanpa pamrih. Dia hanya mau mengasihi. Nah, sekalipun kamu berkata-kata dalam semua bahasa, termasuk bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada, betapa keringnya kita. Betapa kita hanya mempertontonkan semacam simbol saja. Dan ini tidak baik sebenarnya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara, dia bilang begini, sekalipun kamu punya karunia untuk bernubuat, kamu bisa menyampaikan nubuat-nubuat, bahkan mengetahui rahasia-rahasia yang luar biasa. Dekat sekali itu, Kami bisa terbagi dalam 2. Pertama adalah orang-orang yang betul-betul Roh Kudus bekerja di dalamnya dan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Ini roh membawa melalui untuk datang kepada Tuhan. Roh yang membawa ini. Dia tidak membawa kita dan membawa orang kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang hadir sebagai yang suka bikin takut saja, menakut-nakuti, mengancam dan lain sebagainya. Nah, ini jadi soal. Kadang-kadang saudara-saudara, orang menjadi bertobat dalam keterpaksaan, kan dia ketakutan. Ingat, lu tidak bertobat nanti kaki tangan om patah buang semua. Wih, nah ini bahaya nih. Dia takut kaki tangan patah, dan sudah. Ada orang yang dia bilang, kalau engkau tidak memberi, nanti engkau akan diambil kembali. Kamu punya apa akan diambil kembali. Kan semua Tuhan yang kasih. Ini orang terpaksa memberi. Nah, ini harus digerakkan oleh sesuatu yang disebut dengan kasih. Kasih dari dalam, baik untuk Tuhan, baik untuk manusia. Itu harus kasih yang betul-betul terpancar, gitu Tuhan menolong kita untuk itu. Saya kira itu sebuah refleksi buat saya sebagai pendeta juga. Saudara-saudara, yang ketiga dia bicara tentang iman. Sekalipun kita punya iman yang sangat menggairahkan, sekalipun kita punya iman yang sempurna, yang dapat memindahkan gunung ke laut, dia bilang begitu. Tetapi kalau kasih tidak ada, betapa kita bukan apa-apa. Ternyata kita bukan siapa-siapa. Iman itu apa ya? Kita betul-betul percaya. Tetapi sekaligus juga dalam iman itu kita melakukan. Iman itu kan membuat
kita ini dapat melakukan sesuatu melewati apa ya? Orang beriman itu kan ketika dia melakukan sesuatu dalam kasih itu betul-betul memampukan dia untuk melakukan lebih dari sekedar orang-orang yang tidak melakukan tanpa iman. Jangan sampai kita berhenti pada iman saja. Ini maksudnya begini, saudara. Saya pakai contoh saya supaya ini bisa dipahami. Kadang-kadang orang sangat beriman. Dia bilang begini, walaupun dokter sudah vonis saya begini atau begitu, tetapi saya punya iman. Saya akan melakukan terus. Saya yakin Tuhan menolong. Ini iman betul-betul menggerakkan, menggugah. Tapi ini mesti dilandaskan pada kasih. Kadang-kadang saudara-saudara, saya ingat ketika saya sakit, saya dinasihati, Pak, kalau ingin menjangkau banyak orang, jangkau dulu Pak Pendiri. Pak mesti mengasihi Pak Pendiri, mengasihi juga keluarga, jagain kesehatan. Itu juga baik itu. Jangan hanya beriman saja. Kasih mesti tetap ada. Kadang-kadang kita kira, saya waktu sakit itu karena kelelahan kan, datang sejumlah teman sepelayanan, saya bilang kepada orang yang selalu pimpin pujian, saya bilang, hai kamu berhenti menyanyi itu lagu yang jangan lelah. Saya bilang, saya karena kelelahan ini makanya begini nih. Maksudnya begini, supaya kita sadar bahwa kita butuh kasih. Kasih untuk betul-betul kita menyadari siapa kita, kasih untuk menjangkau orang lain, kasih untuk memahami keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, kasih kita kepada Tuhan yang membuat kita terus melayani Dia dan seterusnya. Saudara-saudara, ini apa ya? Ini menjadi sebuah catatan yang saya kira baik dan penting bagi kita semua. Jangan kita sekedar punya iman yang menggairahkan kita, tetapi dia harus juga terus dilandaskan pada kasih itu. Yang berikut, saudara-saudara, sekalipun kita punya kemurahan membagi-bagikan kita punya harta, itu kemurahan luar biasa. Orang dulu itu kalau dia bisa bagi di harta sampai 10%, itu 20%, itu memang dibilang orang sudah sangat baik sudah. Di dunia dia paling baik sudah. Apalagi kalau dia bisa bagi-bagi semua. Wah, itu memang, itu orang sudah sangat luar biasa itu. Sekalipun kita memiliki itu. Tapi kalau membagi-bagikan sesuatu tanpa kasih, apa artinya? Orang-orang di dunia sekuler pun bisa melakukan itu. Membagi-bagikan. Bahkan ada orang yang rela untuk dia pun rumah, dia pun tempat tinggal, makanan, itu boleh, siapapun boleh ambil. Siapapun boleh. Nah, dia punya kemampuan itu. Praktik untuk berbagi itu bisa dilakukan. Tapi Tuhan mau sebab kalau kita melakukan itu dengan kasih. Sebab kalau kasih tidak ada, lantas kita bagi untuk apa? Kalau tidak ada kasih pada kita, kita berbagi kepentingannya hanya dua hal. Mencari nama, atau juga mungkin kita berbagi karena kepentingan ekonomi. Mencari nama untuk kepentingan ekonomi. Kadang-kadang secara marketing orang mesti rugi dulu supaya dia dapat kembali. Karena itu kasih menjadi catatan. Kasih menjadi catatan. Supaya kemurahan yang kita berikan kepada orang lain itu didasarkan betul-betul akan kasih. Karena kasih itu yang kemudian membedakan kita dari ini manusia semua yang ada di dunia. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun dapat berbagi. Praktek-praktek kemurahan bisa dilakukan oleh banyak orang. Ada orang yang rela melepaskan tanggung jawabnya, bekerja di satu instansi pemerintah atau swasta hanya untuk pergi tinggal dengan orang miskin. Lebih dari kita. Gajinya dia kasih semua di orang miskin. Dia mau hidup sama-sama dengan orang. Pertanyaannya adalah didasarkan pada kasih atau tidak. Sebab kalau tidak didasarkan pada kasih, memang ini akan jadi masalah buat kita. Berikut, saudara, sekalipun dia bilang, sekalipun kita memberi tubuh kita untuk dibakar sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada, tidak bisa. Kadang-kadang saudara kan ini di zaman gereja mula-mula berdiri ini kan penganiayaan itu sistematis, masif, dia menyebar di mana-mana. Di mana ada orang Kristen itu tekanan begitu serius, terlalu banyak. Ini bermasalah sesungguhnya, sehingga banyak orang harus mati syahid, banyak orang martir di situ. Tapi dikasih tahu, harus itu didasarkan pada kasih. Sekalipun kita memberi tubuh kita dibakar, tapi mesti ada kasih di situ.
Saudara tahu bahwa seringkali kita pun kasih bermasalah. Banyak orang kadang-kadang saudara-saudara lihat, mari kita jujur saja, hamba-hamba Tuhan ini relasi persaudaraannya juga bermasalah kadang-kadang. Kita berkhotbah berapi-api, berani masuk di berbagai-bagai tempat, tapi ternyata kita punya relasi dengan keluarga bermasalah. Kadang-kadang kita menjadi penyebab, kadang-kadang justru kita lah batu sandungannya. Relasi di tengah-tengah keluarga, padahal tiap hari kita haleluya, puji Tuhan, amin, itu kita lakukan semua, tapi kasih kita bermasalah. Apa artinya kita memberi diri kita dibakar? Apa artinya kita berdiri di garda yang paling depan untuk sebuah pekabaran Injil, ternyata kasih tidak ada pada kita? Justru ini tidak memuliakan Tuhan Allah, karena Tuhan dipermuliakan lewat ini, kasih itu. Nah, itu yang luar biasa. Terakhir, saudara-saudara, dalam konteks malam hari ini, sekalipun saudara-saudara sekalipun kita punya pengetahuan, kita tahu seluruh hal yang ada di dunia ini, sebenarnya ada di kedua atau ketiga, tapi saya karena sudah lewat jadi saya taruh di terakhir, mohon maaf. Walaupun kita punya pengetahuan, kita pintar, kita tahu segala barang, tapi kalau kasih tidak ada, hati-hati. Itu pengetahuan bisa menjadi berhala buat kita. Kadang-kadang kita akan merasa sangat hebat. Kadang-kadang kita tidak akan mempedulikan orang lain. Kadang-kadang kita sulit mendengarkan orang lain. Kita merasa lebih pintar. Kita menjadi yang utama. Pikiran kita menjadi berhala baru bagi kita. Karena itu kasih mesti mendasari itu. Saudara berjumpa dengan banyak orang, termasuk kami para pelayan, yang mungkin oleh karena dia punya wawasan dan pengetahuan yang lebih, dia cenderung untuk menganggap remeh orang lain. Ada juga yang pengetahuan tidak ada tapi anggap remeh orang lain juga. Subodok lagi, anggap remeh orang lain lagi. Karena itu saudara, memang kasih yang menolong kita supaya betul-betul kita mendasarkan semua itu hanya pada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Hanya pada Tuhanlah kita tidak mampu untuk mengangkat kepala ini. Sebab kalau tidak, wah bahaya itu. Nah, karena itu saudara-saudara, saya kira ini menjadi catatan. Nanti besok kita akan berbicara tentang kasih itu sabar, kasih itu seterusnya. Saya berharap besok acara tidak sampai malam, sampai larut, sehingga berkat malam ini bisa dilaksanakan. Apalagi di Jakarta waktunya lebih sedu, jadi kalau sudah lebih dari situ, nah berarti kasihan teman-teman yang ada di Papua. Nah, saudara-saudara, saya kira ini menjadi catatan-catatan yang penting bagi kita untuk kita renungkan kembali betapa pentingnya kasih itu. Sekali lagi saya mendefinisikannya buat kita. Kasih itu kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun. Kasih itu tidak akan berubah menjadi kebencian. Tidak bisa. Saudara tidak boleh mengatakan, saya terlalu mengasihi dia Pak, tapi sampai saya tahu dia punya sifat asli, saya benci dia Pak. Saya lihat dia pemuka, saya tidak suka. Itu bukan kasih. Masa saudara hanya akan mengasihi orang yang mengasihi saudara? Egois itu. Tuhan Allah mengasihi dunia. Dunia tidak mengasihi Tuhan Allah. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dunia. Membuat kita ada terus. Tuhan kasih kesempatan buat kita. Hei, mari datang kepadanya dalam kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita, mestinya kita yang hamba-hamba Tuhan, kita yang pengikut Tuhan ini harus lebih lagi dari itu. Harus lebih lagi. Jangan berhenti itu. Mari kita lihat godaan untuk kita meniadakan kasih itu terlalu besar. Karena kita berjumpa dengan banyak sekali hal yang menggoda kita untuk marah-marah, untuk membenci dan lain sebagainya. Tapi ya mari kita terus bersama-sama dengan Tuhan ini. Tuhan ajar kita betul-betul memahami kasih itu dan memperlakukan kasih itu dalam hidup kita. Tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita mengasihi sesama, tanda kita mengasihi diri kita. Saya kira kalau kasih itu bisa dijalankan, bukan saja tergantung seluruh kitab Taurat di situ, tetapi dia juga kasih itu menolong kita juga sekaligus. Hari ini mungkin saudara lagi benci suami atau marah istri atau marah anak-anak atau marah orang tua. Mari kau mengasihi orang
Kita baru melewati Natal, kita bilang kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan. Sudah lakukan itu dengan baik kok. Hati yang terbuka untuk itu. Dengan tulus kita melakukan itu kok. Atau kita pura-pura, itu bukan kasih. Atau kata-kata. Atau kita kira kalau kita sudah kirim beras ke seorang tua dong, itu kita sudah mengasihi mereka kok. Tidak, kasih lebih besar dari itu. Iya. Bagaimana dengan benci tapi rindu? Itu juga egois itu. Jangan benci tapi rindu. Nah, benci usir dia baru kita rindu dia kembali. Benci itu disebabkan kan kita tidak bisa menerima dia. Penerimaan yang bisa dilakukan dalam kasih. Kasih itu memampukan kita untuk mengampuni. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Kan itu mari kita belajar bersama-sama kok. Kasih itu tetap ada pada kita. Kita menunjukkan kasih itu. Dunia tahu bahwa anak-anak Tuhan itu penuh dengan kasih. Ada tantangan dan perjuangan. Pasti kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tanpa Tuhan tidak bisa. Disitulah kita semakin bertumbuh. Amin. Kasih dari hati yang tulus. Kasih itu jangan di bibir saja. Masa kok ada satu orang dia suka satu orang dia datang saya mengasihi. Terus mengasihi lalu kenapa? Kan harus ada yang dilakukan. Sekalipun dihianati, untuk apa mengasihi kalau tidak mau untuk menerima yang tidak baik? Memangnya kalau mengasihi hanya boleh terima yang baik? Ini penting bagi kita semua, saudara. Teruslah mengasihi, jangan berhenti. Coba saudara pikirkan bagaimana kasih itu bisa tetap akan kita jalani. Bagaimana kasih itu kemudian sangat memberkati kita. Masing-masing kita pasti punya pengalaman soal kasih toh. Coba saudara pikirkan. Coba saudara renungkan lagi kembali. Sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya memberkati kita di dalam kasih. Dimulai dari mana? Allah yang mengasihi manusia. Tuhan Allah mengasihi kita dan kita betul-betul mengalami hal-hal yang baik. Mulai dari penyelamatannya, kehidupan dan penyertaannya. Berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang kita dapat hingga hari ini. Om Samuel barangkali iman dan pengharapan akan sempurna kalau kasih Kristus di dalamnya. Amin. Betul. Matahari, bulan, bintang akan berlalu, kasih tetap ada. Kasih tidak akan selesai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa kasih, kita bikin semuanya menjadi sia-sia dan bikin semuanya menjadi berakhir. Karena kasih itu yang tidak berakhir. Materi, tu ale masia, mi permanas